Selamat siang Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Uh, Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Asas Perancangan 1. Nah, materi yang akan saya paparkan pada saat ini adalah yang pertama ialah pencapaian bangunan, yang kedua ialah jalan masuk ke dalam bangunan, yang ketiga ialah konfigurasi jalan, yang keempat ialah hubungan jalan ruang, dan yang kelima ialah bentuk ruang sirkulasi. Nah, sebelum masuk dalam pemaparan materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yohanes Lahal dengan NIM 21060909076 dan saya dari kelas B. Nah, kita langsung masuk ke dalam materinya. Yang pertama ialah pencapaian bangunan. Pencapaian kebangunan ialah suatu proses perjalanan atau pendekatan menuju suatu bangunan melalui akses jalan yang disediakan atau sudah ada. Dalam pencapaian ke suatu bangunan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pencapaian secara langsung. Pencapaian secara langsung ialah suatu pola perjalanan menuju sebuah bangunan melalui akses jalan langsung atau satu sumbu menuju ke depan bangunan tersebut. Dengan kata lain, akses jalan yang tersedia hanya ada satu jalan utama dan biasanya akses jalan berbentuk lurus. Nah, ini adalah gambar pertama ialah gambar pola dari pencapaian secara langsung. Dan gambar yang kedua ialah gambar secara nyata dari pencapaian secara langsung. Yang kedua ialah pencapaian secara tersamar. Pencapaian secara tersamar adalah suatu proyeksi miring. Pencapaian secara tersamar ialah suatu pola perjalanan menuju sebuah bangunan melalui yang dapat diubah arahnya sehingga dapat menimbulkan kesan perspektif pada akses jalan. Akses jalan biasanya bisa memperpendek dan memperpanjang untuk sampai ke bangunan dan ruang yang dituju. Nah, ini adalah gambar pertama ialah pola dari pencapaian secara tersamar, dan yang gambar kedua ialah gambar secara nyata atau gambar yang sudah ada dalam kehidupan kita dari pencapaian secara tersamar. Yang kedua ialah pencapaian secara berputar. Pencapaian secara berputar atau spiral ialah suatu pola perjalanan menuju ke sebuah bangunan dan ruang dengan cara memutar. Biasanya pola ini digunakan untuk mengurang gaya gravitasi bumi pada kontur tanah yang curam dan dipergunakan di lahan yang sempit. Nah, ini adalah gambar pertama ialah pola dari pencapaian secara berputar, dan gambar kedua ialah gambar secara nyata atau dalam kehidupan kita dari pencapaian secara berputar. Nah, materi yang kedua ialah jalan masuk ke dalam bangunan. Nah, jalan masuk ke dalam bangunan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ialah pintu masuk yang rata. Pintu masuk yang rata mempertahankan penerus dinding dan dapat juga dibuat tersamar. Nah, gambar ini adalah gambar dari contoh pintu masuk yang rata. Yang kedua ialah pintu masuk menjorok keluar. Pintu masuk menjorok keluar akan membentuk suatu peralihan, memberitakan fungsinya pada pencapaian, serta memberikan kanopi pelindung. Nah, gambar berikut adalah gambar dari pintu masuk menjorok keluar. Yang ketiga ialah pintu masuk menjorok ke dalam. Posisi sebuah pintu masuk relatif terhadap bentuk ruang yang dimasuki akan menentukan konfigurasi jalur serta pola aktivitas di dalam ruang. Nah, gambar ini adalah gambar dari pintu masuk menjorok ke dalam. Materi yang ketiga ialah konfigurasi jalan. Konfigurasi jalan secara umum dapat dikelompokkan dalam beberapa pola sirkulasi sebagai berikut. Yang pertama ialah spiral. Spiral adalah suatu jalan tunggal menerus yang berasal dari titik pusat, mengelilingi pusatnya dengan jarak yang berubah. Nah, ini adalah contoh pola dari konfigurasi jalan spiral. Yang berikut ialah konfigurasi jalan jaringan. Nah, konfigurasi yang terdiri dari jalan-jalan yang menghubungkan titik-titik tertentu dalam ruang. Nah, gambar berikut adalah gambar dari pola konfigurasi jalan jaringan. Yang ketiga ialah konfigurasi jalan radial. Nah, konfigurasi jalan radial adalah memiliki jalan-jalan lurus yang berkembang dari sebuah pusat bersama. Nah, gambar berikut adalah gambar dari konfigurasi jalan
radial. Yang berikut ialah konfigurasi jalan grid. Konfigurasi grid terdiri dari dua pasang jalan sejajar yang saling berpotongan pada jarak yang sama dan menciptakan bujur sangkar atau kawasan ruang segi empat. Nah, ini adalah gambar dari konfigurasi jalan grid. Nah, yang berikut adalah konfigurasi jalan linear. Nah, jalan yang lurus dapat menjadi unsur pengorganisir utama dengan deretan ruang. Jalan dapat berbentuk lengkung atau berbelok arah, memotong jalan lain, bercabang-cabang, atau membentuk putaran atau loop. Nah, ini adalah pola dari konfigurasi jalan linear. Nah, konfigurasi jalan pada kenyataannya sebuah bangunan umumnya membuat kombinasi dari polapo di atas. Hal terpenting dalam setiap pola adalah pada kenyataannya sebuah bangunan umumnya membuat kombinasi dari pola di atas. Hal terpenting dari setiap pola adalah pusat kegiatan, jalan masuk ke ruangan, serta tampak untuk sirkulasi vertikal. Untuk menghindari timbulnya orientasi yang membingungkan, suatu susunan hierarkis di antara jalur-jalur dan titik bangunan dapat dibangun dengan membedakan skala, bentuk, panjang, serta penempatannya. Materi yang berikut ialah hubungan jalan ruang. Jalan mungkin dihubungkan dengan ruang-ruang dalam cara-cara berikut. Yang pertama ialah berakhir dalam ruang. Berakhir dalam ruang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ialah lokasi ruang menentukan jalan. Yang kedua ialah hubungan jalan-jalan ini digunakan untuk pendekatan dan jalan masuk ruang-ruang. Yang ketiga ialah pentingnya fungsional dan simbolis. Nah, berikut adalah pola dari hubungan jalan ruang berakhir dalam ruang. Yang berikut ialah menembus ruang. Menembus ruang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ialah jalan dapat menembus sebuah ruang menurut sumbunya, miring, atau sepanjang sisinya. Ciri berikut adalah dalam memotong sebuah ruang, suatu jalan menimbulkan pola-pola istirahat dan gerak di dalamnya. Nah, ini adalah gambar berikut ini adalah gambar dari pola menembus ruang. Yang berikut ialah melalui ruang-ruang. Nah, melalui ruang-ruang juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ialah kesatuan tiap-tiap ruang dipertahankan. Yang kedua ialah konfigurasi jalan fleksibel. Yang ketiga ialah ruang-ruang perantara dapat dipergunakan. Yang keempat adalah untuk menguntungkan jalan dengan ruang-ruangnya. Nah, gambar berikut adalah gambar dari gambar pola dari melalui ruang-ruang. Nah, ini adalah contoh hubungan jalan dengan ruang. Yang pertama ialah berakhir dalam ruang. Kita bisa melihat contohnya di slide yang saya berikan. Yang kedua ialah menembus ruang, kita juga bisa lihat. Dan yang ketiga ialah melalui ruang-ruang. Nah, ini juga kita bisa melihat gambar yang saya berikan di slide. Materi yang terakhir ialah bentuk ruang sirkulasi. Nah, ruang sirkulasi dapat berbentuk tertutup, terbuka pada salah satu sisinya, atau terbuka pada kedua sisinya. Nah, yang pertama ialah terbuka pada salah satu sisinya. Membentuk balkon atau galeri yang memberikan kontinuitas visual dan kontinuitas ruang dengan ruang-ruang yang dihubungkannya. Nah, ini adalah pola dari bentuk ruang sirkulasi terbuka pada salah satu sisinya. Nah, yang kedua ialah bentuk ruang sirkulasi terbuka pada kedua sisinya. Nah, cirinya adalah membentuk deretan kolam untuk jalan lintas yang menjadi sebuah perluasan fisik dari ruang yang ditembusnya. Nah, ini adalah gambar dari pola terbuka pada kedua sisinya. Yang berikut adalah bentuk ruang sirkulasi tertutup. Membentuk galeri umum atau koridor pribadi yang berkaitan dengan ruang-ruang yang dihubungkan melalui pintu-pintu masuk pada bidang dinding. Nah, ini adalah gambar dari pola bentuk ruang sirkulasi tertutup. Nah, itu tadi di atas adalah pola dari bentuk ruang sirkulasi, dan yang ini adalah gambar yang secara nyata. Gambar yang pertama ini adalah gambar bentuk ruang sirkulasi yang tertutup. Yang gambar kedua ini adalah gambar bentuk ruang sirkulasi yang terbuka pada kedua sisinya, dan
gambar yang ketiga ini adalah gambar dari bentuk ruang sirkulasi terbuka pada salah satu sisinya. Nah, demikian hasil pemaparan materi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dosen mata kuliah Asas Perancangan 1 yang telah memberikan materi kepada saya sehingga saya bisa memaparkan pada kesempatan kali ini. Nah, demikian video dari saya. Sekian dan terima kasih.